Ujian akhir semester tahun 2020-2021. Nama Agustina Ella, NIM 1910416841, mata kuliah Manajemen Operasi 2, kelas pagi A1, hari tanggal Senin 19 Juli 2021, waktu jam 10.30 sampai jam 12.30. Semester 4, sifat ujian take home test. Dosen pengampu Adi Mursalin SEMM. Petunjuk soal. Terdapat 3 bagian yang harus dijawab dalam ujian akhir semester. Bagian A berkaitan dengan kegiatan mahasiswa di WhatsApp dan Google Classroom. Bagian B berkaitan dengan soal-soal teori yang berkenaan dengan manajemen operasi 2. Dan bagian C berkenaan dengan video-video manajemen operasi 2. Mahasiswa wajib merekam jawaban soal UAS Manajemen Operasi 2 untuk bagian A, B, dan C dalam satu video dengan menggunakan YouTube. Dan mahasiswa wajib memposting link video jawaban UAS di Google Classroom, grup WA, dan grup Facebook Informasi Manajemen FEUPB. Bagian A berkenaan dengan aktivitas mahasiswa di WhatsApp dan Google Classroom. Soal nomor 1. Apakah Anda selalu hadir dalam kuliah manajemen operasi 2? Mengapa? Jawab, ya, karena untuk memenuhi ketentuan mata kuliah yang diambil di semester 4 dalam jurusan manajemen. Soal 2. Berapa kali Anda hadir dalam kuliah manajemen operasi 2 secara daring? Jawab, 14 kali pertemuan. Soal ketiga. Apa yang saudara pelajari selama saudara belajar manajemen operasi 2 secara daring? Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari manajemen operasi 2 secara daring? Jawab, supply chain management, metode transportasi, metode peramalan, masalah penugasan assignment problem. Banyak sekali manfaat yang bisa diambil dari pembahasan manajemen operasi 2 ini, di mana manfaat tersebut berkaitan dengan yang dialami sekarang pada saat pandemi yang menjadi akibat kerugian dan keuntungan. Soal nomor 4. Apa tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen saudara selama kuliah daring? Jelaskan tugas struktur Anda. Jawab, membuat video record dari soal yang diberikan langsung dari dosen pengampu dan meringkas dari judul yang sudah ditentukan. Soal kelima. Bagaimana kuliah daring manajemen operasi 2 memberi kesan kepada Anda? Platform media apa yang digunakan oleh dosen dalam memberikan kuliah manajemen operasi 2? Jawab, sebenarnya sedikit ribet, karena dalam manajemen operasi 2 ada sedikit tentang materi yang memang harus dijelaskan dari tatap muka. Tetapi karena materi lancar dibagikan di grup, ini sedikit mempermudah. Platform yang digunakan adalah WhatsApp, Facebook, Classroom, dan YouTube. Soal bagian B. Berkenaan dengan teori-teori manajemen operasi 2, mahasiswa wajib menjawab dengan terinci dan tidak asal menjawab. Soal nomor 1, jelaskan pengertian perencanaan produksi dan jelaskan bagaimana cara melakukan perencanaan produksi. Jawab, pengertian perencanaan produksi adalah rencana yang terkait dengan produk barang yang akan dibuat, baik yang berhubungan dengan motif, bentuk, rasa, maupun jumlah unit barangnya. Ada 3 cara melakukan perencanaan produksi. Yang pertama, melakukan routing. Melakukan routing maksudnya adalah menentukan jalur serta rute pekerjaan yang lengkap dengan urutan-urutannya. Poin kedua, melakukan penjadwalan. Melakukan penjadwalan maksudnya adalah mengatur tanggal dan waktu untuk memulai produk maupun untuk memperbaiki produk yang rusak. Artinya, di dalam mekanisme ini, semua jadwal operasional direncanakan dengan baik dan teratur. Poin ketiga, melakukan dispatching. Mekanisme yang selanjutnya adalah melakukan dispatching. Ini merupakan tahapan implementasi atau action. Dalam artian, segala macam rencana produksi yang dijelaskan di atas harus
dijalankan oleh pihak perusahaan. Soal kedua, apa yang dimaksud dengan just in time? Dan apa keuntungan just in time diterapkan oleh perusahaan? Jawab, just in time atau JIT adalah suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat dalam proses produksi sehingga perusahaan mampu menyerahkan produknya, baik barang maupun jasa, sesuai kehendak konsumen tepat waktu. Keuntungan JIT oleh perusahaan. A. Seluruh sistem yang ada pada perusahaan dapat berjalan lebih efisien. B. Pabrik mengeluarkan biaya yang lebih sedikit untuk mempekerjakan para stafnya. C. Barang produksi tidak selalu harus dicek, disimpan, atau diretur kembalian. D. Kertas kerja bisa lebih simpel. Soal ketiga, perusahaan ABC memproduksi suatu barang yang akan mengirim hasil produksinya kepada 3 konsumen, di mana perusahaan tersebut memiliki 3 buah pabrik yang bertepatan di pabrik A, pabrik B, pabrik C. Dengan tujuan kebutuhan konsumen adalah Cilegon, Serang, Padalegang, serta ini merupakan masing-masing kapasitas pabrik secara berurutan sebesar 90, 60, dan 50. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebesar 50, 110, dan 40 secara berurutan. Hitunglah dan analisa biaya transportasi terbaik yang bisa kalian lakukan menggunakan teknis transportasi NWC, Latskot, atau biaya terendah, dan FAM. Dalam menjelaskan langkah-langkah pengerjaan soal di atas secara terinci, bukan langsung hasilnya. Adapun ongkos untuk setiap perpindahan dari pabrik menuju lokasi konsumen adalah sebagai berikut. Pabrik A, Cilegon 20, pabrik B, Cilegon 15, pabrik C, Cilegon 25. Pabrik A, Serang 5, pabrik B, Serang 20, pabrik C, Serang 10. Pabrik A, Padelang 8, pabrik B, Padelang 10, pabrik C, Padelang 19. Jawab, A 90 Cilegon, B 60 Serang, C 50 Padelang. Pabrik A, Cilegon 20, pabrik B, Cilegon 15, pabrik C, Cilegon 25. Pabrik A, Serang 5, pabrik B, Serang 20, pabrik C, Serang 10. Pabrik A, Padelang 8, pabrik B, Padelang 10, pabrik C, Padelang 19. Yang pertama, kita menggunakan metode NWC. Kita dapat melihat pada tabel NWC. Pabrik A 50 ditambah 40 hasilnya 90. Pabrik B 60 hasilnya tetap 60. Dan pabrik C yaitu 10 ditambah 40 hasilnya 50. Dan kita akan melihat dari Cilegon. 50 hasilnya tetap 50. Serang 40 ditambah 60 ditambah 10 hasilnya 110. Padelang 40, jadi hasilnya tetap 40. Jika dijumlahkan, hasilnya yaitu 200. 90 ditambah 60 ditambah 50. Hasilnya 200. Dan 50 ditambah 110 tambah 40 hasilnya tetap 200. Jadi Zmax sama dengan buka kurung 50 kali 20 tutup kurung tambah buka kurung 40 kali 5 tutup kurung tambah buka kurung 60 kali 20 tutup kurung tambah buka kurung 10 kali 10 tutup kurung tambah buka kurung 40 kali 19 tutup kurung. Jadi hasilnya yaitu 3260. Yang kedua menggunakan metode LC. Di sini kita dapat melihat metode berikutnya.
Pabrik A yaitu 90, jadi hasilnya tetap 90. Pabrik B 20 ditambah 40, hasilnya 60. Pabrik C 30 ditambah 20, hasilnya 50. Cilegon 20 ditambah 30, hasilnya 50. Serang 90 ditambah 20, hasilnya 110. Padelang 40, jadi hasilnya tetap 40. 90 tambah 60 tambah 50, hasilnya 200. Sedangkan 50 ditambah 110 tambah 40, hasilnya tetap 200. Jadi Z max sama dengan buka kurung 90 kali 50 tutup kurung tambah buka kurung 20 kali 15 tutup kurung tambah buka kurung 40 kali 10 tutup kurung tambah buka kurung 30 kali 25 tutup kurung tambah buka kurung 20 kali 10 tutup kurung. Hasilnya yaitu 2100. Ketiga, kita menggunakan metode FAM. Kita dapat melihat pada tabel berikutnya, yaitu pabrik A 60 ditambah 30 hasilnya 90. Pabrik B 50 ditambah 10 hasilnya 60. Pabrik C hasilnya tetap 50. Cilegon hasilnya tetap 50. Serang 60 ditambah 50 hasilnya 110. Padelang 30 ditambah 10 hasilnya 40. Jadi 90 tambah 60 tambah 50 hasilnya 200. Sedangkan 50 ditambah 110 tambah 40 hasilnya tetap 200. Jadi Z max sama dengan buka kurung 60 kali 5 tutup kurung tambah 30 kali 8 tutup kurung tambah buka kurung 50 kali 15 tutup kurung tambah buka kurung 10 kali 10 tutup kurung tambah buka kurung 50 kali 10 tutup kurung, hasilnya 1890. Bagian C, berkenaan dengan video-video yang berkenaan dengan manajemen operasi 2. Setelah mahasiswa menonton video manajemen operasi 2 ini, mahasiswa diminta untuk menjelaskan judul video yang ditonton dan makna judul video tersebut menurut versi mahasiswa. Teori yang dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut, dan manfaat dan wawasan yang diperoleh setelah menonton video-video manajemen operasi 2 yang mahasiswa tonton. Link yang pertama yaitu judul video yang dibahas dalam Just in Time, di mana makna dari JIT pada dasarnya adalah dibutuhkan memastikan bahwa input ke dalam proses produksi hanya sampai pada saat dibutuhkan. Teori yang dibahas yaitu apa itu JIT, asal dan sejarah JIT, perbedaan JIT dan konvensional, apa yang dapat dilakukan JIT, 5 prinsip dalam JIT manufacturing, 8 kunci utama JIT, manfaat JIT. Banyak manfaat dan wawasan yang diambil dari penjelasan JIT, di mana kita mengetahui asal sejarah JIT yang ditemukan oleh Taiichi Ohno dari Toyota setelah Perang Dunia Kedua. Video kedua yaitu judul video yang dibahas adalah metode transportasi, NWC, Latchcoats, FAM, di mana makna pembahasan materi ini yaitu membahas masalah-masalah metode transportasi. Yang pertama, metode pemecahan masalah. Kedua, metode NWC. 3, Latchcoats. 4, FAM. Banyak manfaat dan wawasan yang bisa kita dapat. Kita jadi tahu bagaimana mencari sampel dari berbagai metode transportasi dan cara mengerjakan tabel. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.